Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita berjumpa lagi di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai requirement elicitation. Ya, kurang lebih ingin menjelaskan yang isi di template proyek Excel yang kita kerjakan itu ya. Apa sih requirement elicitation? Jadi requirement elicitation itu merupakan sebuah proses yang dilalui oleh pelanggan untuk membeli atau menggunakan dari sistem perangkat lunak ya. Nah, jadi kita di situ berdiskusi kepada klien kita bagaimana masalah yang dihadapin dan apa kebutuhan dari mereka untuk kita buatkan perangkat lunaknya. Oke. Nah, itu namanya requirement elicitation. Jadi kita banyak diskusi observasi lah kepada mereka. Kemudian ada namanya requirement analysis dan negotiation. Kalau di sini kita lebih melihat tentang apakah benar si yang disampaikan sama si pengguna ini benar-benar dibutuhkan atau sebenarnya ada hal lain lagi lebih diperlukan lagi gitu ya. Nanti kita lihat apakah ada konflik atau inkonsisten terhadap kebutuhan yang dia inginkan gitu. Kemudian ada lagi requirement specification and documentation. Nah, kalau yang ini adalah lihat bagaimana persyaratan dalam penggunaan dalam pembuatan si software ini ya. Bisa terus juga kita mau nentuin nih pakai bahasa pemrograman apa buatnya ya, nanti platformnya apa gitu, kemudian nanti dokumentasinya apa saja. Oke, di situ. Kemudian ada requirement validation. Kalau requirement validation itu dia lebih ke arah kita sudah susun tuh, kita udah susun ininya, spesifikasi kebutuhannya dan lain-lain. Nah, kita serahkan hasil analisis kita tadi kepada pelanggan kita. Nah, kemudian nanti kita lihat apakah si pelanggan itu sudah setuju atau tidak. Ya, misal dia ada koreksi, oh enggak pak, bukan gini nih, aku nggak butuh ini, aku butuhnya ini. Oke, singkat cerita deal, tanda tangan, sip. Nah, udah valid berarti. Kenapa harus seperti itu? Takutnya nanti kalau kita tidak validasi ke pelanggan, nanti tidak cocok kebutuhan itu, ya. Nanti ada komplain di ujung jalan, nah itu repot. Tuh. Nah, prinsip-prinsip dari membuat requirement ya kebutuhan itu ada beberapa prinsip. Yang pertama, potential programnya itu kita menilai statementnya itu apakah udah benar atau belum statementnya. Jadi penilaiannya itu ada 3. Yang pertama itu ambiguity, ambigu dak kalimatnya, kemudian incomplete dak kalimatnya, atau inconsistent kah kalimatnya. Maksud kalau ambigu, tahulah kalimat ambigu gitu ya, jadi bingung seperti itulah kalimatnya, ada 2 makna gitu, multi tafsir. Kemudian incomplete itu tidak selesai, jadi agak gantung gitu ya, mungkin bisa kalimat ada SPOK-nya gitu, nah itu tidak complete. Kemudian inconsistent itu dari satu requirement ya, misalnya requirement A seperti ini, terus di bawah nanti requirement B-nya itu menyebabkan requirement A tidak bisa berjalan seperti itu. Nah, itu nanti dilihat kalimatnya. Nah, nanti ada matriksnya seperti ini ya, nanti kita Excel-nya yang sedang kalian kerjakan. Nanti dilihat ditandain yes, atau ada salah satu no. Bagusnya harus semuanya itu no. Ya, kalau no semua itu berarti statementnya bagus. Tapi kalau salah satunya ada kalimatnya yes, nah itu perlu diperbaikin. Ya, perlu diperbaikin. Ini dari sisi statement ya. Kalau ini assessment dari potential problem dari statementnya, kalimatnya enak dibaca atau tidak. Ya, mudah dimengerti atau tidak. Ya, karena nanti kan yang hasil analisis kita itu kan dibaca sama programmer, bukan kita yang ngerjainnya gitu. Nah, makanya kalimatnya harus bagus, mudah dimengerti sama programmer. Itu tujuannya. Kemudian dalam membuat perangkat lunak itu kita nanti akan mengasih tanda kepada si kebutuhan ini. Ada 3 level, ada 3 klasifikasi. Yang pertama itu mandatory,
yang kedua desirable, yang ketiga inessential. Maksudnya adalah seperti ini. Kalau mandatory itu artinya si software ini wajib. Si fitur ini wajib. Wajib artinya harus ada. Kalau tidak ada si fitur ini, itu si aplikasi tidak bisa berjalan. Contoh di perpustakaan. Ya kalau perpustakaan itu kan wajib ini apa namanya, wajib ada fitur peminjaman buku. Bagaimana kalau aplikasi perpustakaan tidak ada fitur peminjaman buku? Apakah masih bisa dikatakan itu aplikasi perpustakaan? Tidak kan? Ya. Tapi kalau misalnya nih, aplikasi penghitung denda, kalau aplikasi penghitung denda itu dihilangkan, masih bisa berjalan nggak aplikasi perpustakaannya? Masih kan? Nah itu yang seperti itu masuk ke desirable. Ya, itu keinginan, desire. Ya. Yang ketiga itu esensial, itu benar-benar di luar kebutuhan, ya, di luar kebutuhan, tidak diperlukan, ya. Eh, Biar keren-keren aja seperti itu kadang-kadang. Kemudian kita juga menilai visibility dari si fitur itu. Kan di awal-awal udah jelasin, visibility itu ada technical, operational, economic, sama satu lagi legal. Anggaplah legalnya itu kan di awal itu, fitur awal ya. Kalau dia legal usah dikerjain aja. Nah, kita nilai dari sisi tiga ini, dia secara teknis, operational, sama visibility, layak ada. Kalau secara teknis itu maksudnya mungkin tidak dibuat, ya, teknologinya mendukung, bisa tidak kita ngodingnya itu, atau hardware-nya sudah ada belum. Kalau dari sisi operasional maksudnya kalau fitur ini masuk, ya, apakah bisa dijalankan di perusahaan tersebut, ataukah nanti bisa menimbulkan konflik pekerjaan. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya nanti ada menimbulkan konflik pekerjaan dan juga tidak bisa diimplementasikan, ya sudah, tidak layak berarti gitu. Yang ketiga itu ekonomik, ya segi budget, ada nggak duitnya buat proyek ini, ya. Fitur salah. Kemudian dari sisi resiko. Nah, kita tandain risikonya low, medium, high. Maksudnya si fitur ini resiko pada saat pembuatannya itu apakah resiko gagal dan juga mengganggu, misalnya nih gagal. Kalau fitur ini gagal itu akan merembet ke yang lainnya, susah gitu biasa. Nah, itu ditandain ya low, medium, high. Jadi makin makin kecil resikonya makin bagus berarti fitur tersebut. Nah, nanti setelah di akhir itu kita 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 kasih ranking, ya, rank 1 sampai ranking 5. Cara memberikan rankingnya itu seperti ini. Kalau dia semuanya visible, dia mandatory dan low risk, itu langsung otomatis ranking 1. Ya. Kalau ranking 2 itu semuanya visible dan mandatory, dia risknya bisa high atau medium. Kemudian kalau ranking 3 dia semuanya visible, uh, desirable, dia sama dia low risk. Yang ketiga dia mandatory tapi tidak visible, tidak ada yang visible salah satunya. Itu apa, antara si ekonomik, technical, sama operational. Yang ketiga desirable tapi tidak ada, tidak visible. Nah, kalau ranking 5 ini langsung dieliminasi saja, tidak usah dikerjakan berarti fiturnya. Tapi kalau nomor 4 ini masih bisa dikerjakan, tapi dibuat jadi visible dulu gitu, bagaimana caranya gitu. Nah, itu kalian lihat di sini. Nah, yang ini kan kita sekarang posisinya kalian lagi buat yang solution domain. Nah, di potential problem itu yang tadi yang ambigu, incomplete, dan inconsistent. Nanti ditanda ini, jadi di copy paste saja. Yang di sini di copy paste langsung semuanya ke sini. Nanti ditandain ini ambigu dah, incomplete dah, inconsistent dah kalimatnya. Misalnya ada yang ambigu salah satunya gitu, diperbaikin kalimatnya. Nah, diperbaikin kalimatnya jadi biar tidak ambigu, incomplete, atau inconsistent. Setelah diperbaikin nanti ya, baru kita nilai di sini, di copy paste lagi, nanti dinilai visibility-nya. Oke. Yes, done. Atau risk-nya juga ditandain. Setelah itu nanti baru di ranking, di yang ditandain lagi dia mandatory, desirable, essential ditandain. Ini kalau yang ini salah satu. Yang ini salah satu saja antara ini yang mana ya. Misalnya requirement 001 dia mandatory, requirement 002 dia desirable, requirement 03 mandatory, dan seterusnya. Yang ini pilih salah satu. Kemudian nanti baru di rank. Total semuanya di rank, ya.
berdasarkan yang ini tadi ngerank-nya. Nah, kurang lebih seperti itu cara mengisi Excel yang ini. Ya, cara mengisi Excel yang ini kurang lebih seperti itu. Oke.